Halo teman-teman, Atali Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kali ini kita membahas kembali ya, soal-soal latihan untuk prediksi seleksi P3K 2025 gelombang 2 ya. Jadi teman-teman yang masuk di gelombang 2 bisa menyimaknya untuk seleksi persiapan menghadapi P3K ya, CAT. Nah, kali ini kita membahas ya, yang pertama hitung trombosit, yang kedua glukosa urin, ketiga plebotomi, elektrolit AGD, analisa gas darah, lalu yang keempat pemeriksaan urin keton, kelima albumin BCG, kemudian yang keenam protein lumbal LCS, lalu yang tujuh crossmed tabung, kedelapan pemeriksaan serologi latek, kesembilan hemoglobin potometer, yang kesepuluh hitung jenis leukosit atau DIFCON. Nah, ini yang merupakan bagian 91, tidak terasa ya sudah 91 serinya di channel ATL Indonesia. Langsung saja kita simak langsung dengan diawali dengan nomor 1, hitung trombosit. Seorang penata laboratorium kesehatan sedang memberikan penutup pada mulut tabung reaksi untuk mempermudah pencampuran larutan Dries-Ecker dalam tabung dengan darah pasien untuk hitung trombosit. Jadi ceritanya pasiennya ini menghitung jumlah trombosit dengan menggunakan teknik Dries-Ecker dalam tabung ya, metodenya tidak menggunakan pipet. Lalu ditutup mulut tabungnya supaya mempermudah homogenisasi dan cairannya tidak terhambur atau hilang. Lalu dikocok bolak-balik dan didiamkan beberapa menit untuk diteteskan dalam kamar hitung improved Neubauer. Penutup sel yang digunakan adalah titik-titik. Yang A parafilm, yang B tutup tabung, yang C karet penyumbat, kemudian yang D Portek mixer, lalu yang E rotator. Nah, di sini untuk penutup sealnya pada mulut tabung itu biasanya menggunakan parafilm. Jadi parafilm ini adalah sejenis kayak seal yang lapisan tipis, elastis, dan mudah melekat ya pada bibir tabung atau mulut tabung. Sehingga pada saat dilakukan seal tadi, cairan tidak terhambur atau keluar pada saat pengocokan bolak-balik. Dan pastinya dengan menggunakan parafilm ini maka tidak juga tercampur atau hilang cairan. Ya, oke, lanjut lagi, kita pindah masuk ke soal nomor 2, glukosa urin. Pemeriksaan glukosa reduksi urin metode Benedict didapatkan hasil positif 3. Pasien bukan penderita diabetes mellitus dan kadar glukosa darah pasien puasa itu 112 mg per dl. Jadi ini hasilnya adalah positif palsu mungkin. Maka penyebab positif palsu ini adalah titik-titik kecuali. Yang A pasien mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi, kemudian yang B laktosa dalam urin, lalu yang C pasiennya pernah meminum turunan asam salisilat misalnya asetosal, kemudian yang D pasien menderita galaktosemia dan galaktosuria, atau yang E vitamin B6 yang dikonsumsi oleh pasien bersama vitamin B kompleks. Nah, untuk opsi jawaban ini yang menyebabkan positif 1 kecuali adalah yang E. Jadi vitamin B6 yang dikonsumsi oleh pasien bersama vitamin B kompleks. Nah, ini tidak bisa melakukan reaksi reduksi dengan Benedict. Nah, jadi sisanya yang 4 itu bisa menyebabkan positif dengan melakukan reaksi reduksi oksidasi dengan Benedict ya, reagen Cu2+ menjadi Cu+ atau CuO yang berubah menjadi warnanya hijau, kuning, oranye hingga berwarna merah. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat di sini penjelasannya. Nah, ini gambarnya positif 4 di situ ya. Positif 3, 2, 1 dan negatif. Jadi, hasil pemeriksaan positif ya tidak selalu menunjukkan glukosuria. Jadi temukan glukosa dalam urin pada diabetes mellitus. Jadi bisa saja bahan lain bisa mereduksi sifatnya ya. Jadi di sini terhadap reagen Benedict. Seperti laktosa, galaktosa, fruktosa, pentosa, asam homogentetik, vitamin C, asam salisilat, dan amidovirin. Nah, khusus vitamin C dia bisa mereduksi walaupun belum dipanaskan. Sementara yang lain mungkin perlu pemanasan untuk mereduksinya. Nah, pastikan juga urin di sini
tidak menggunakan pengawet ya. Jadi di sini harus segera diperiksa kalau menggunakan formalin, karena formalin ini pengawetnya bisa menyebabkan reaksi reduksi karena sama-sama memiliki gugus ya aldehid seperti glukosa. Jadi hindari penggunaan pengawet formalin. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 3, plebotomi. Seorang plebotomis PL atau labkes akan melakukan pemeriksaan elektrolit darah dan gas darah. Jadi menyiapkan tabung vakum untuk penampungan darah tersebut. Pemeriksaan elektrolit tersebut adalah kalium, natrium, klorida, kalsium, dan magnesium. Sementara gas darah meliputi bikarbonat, pH, CO2, dan Be, basa ekses. Maka tabung yang digunakan adalah titik-titik. Yang A tabung tutup biru, yang B tabung tutup merah, yang C tabung tutup hijau, yang D tabung tutup ungu, atau yang E tabung tutup kuning gel ya. Jadi di sini untuk jawabannya yang tepat di sini adalah penggunaannya tabung tutup hijau. Jadi tabung tutup hijau ini cocok ya untuk penggunaan gas darah dan elektrolit ya, jadi sekaligus. Nah, apabila ingin dipisahkan bisa juga gas darah tutupnya warna hijau, sementara elektrolit bisa menggunakan tabung tutup merah atau tutup kuning gel. Tapi kalau hanya untuk tunggal, cukup gunakan tabung tutup hijau yang berisi heparin ya, lithium heparin atau amonium heparin. Sehingga elektrolit yang lain selain lithium dan amonium bisa dianalisa di dalam darah. Nah, kita pindah lanjut lagi di sini masuk ke urin keton soal nomor 4. Seorang perawat laboratorium kesehatan sedang melakukan pemeriksaan urinalisis untuk membandingkan uji keton positif pada stik dengan cara manual metode Rotera. Jadi untuk menegaskan hasil sama dengan melakukan menguji kualitas stik. Jadi reagensia yang harus disiapkan untuk pemeriksaan ini adalah titik-titik. Yang A Benedik, kemudian yang B yang Benedik Veling BaCl2 10%, kemudian yang C BaCl2 10%, Pocet dan Schlesinger. Kemudian lagi selanjutnya yang C itu adalah amonia, amonium sulfat jenuh, natrium nitroprosид. Kemudian lagi yang selanjutnya D itu adalah larutan beng asam asetat 6%, yodium 1%. Kemudian yang Elugol 1%, larutan Schlesinger, lalu larutan Ehrlich. Nah, dari opsi ini kira-kira mana yang tepat untuk uji keton? Jadi untuk jawabannya yang tepat itu adalah yang C. Jadi perlu amonia atau amonium hidroksida, kemudian amonium sulfat jenuh, dan natrium nitroprosид. Jadi ada 3 reagen ini yang digunakan untuk membentuk reaksi cincin ya yang berwarna ungu. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat pada prosedur berikut ini secara ringkas. Jadi 2 ml urin ya dicampur dengan amonium sulfat jenuh, lalu ditambah dengan 2 tetes natrium nitroprosид, lalu menumpang kedua campuran tadi ditambahkan amonia ya, amonium hidroksida 10% melalui dinding tabung perlahan-lahan. Maka nanti akan terbentuk cincin berwarna ungu di kedua perbatasan lapisan. Untuk jelasnya teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Nah, jelasnya di sini ada terbentuk cincin. Apabila cincinnya berwarna ungu positif, apabila tidak terbentuk cincin maka negatif. Lanjut kita pindah selanjutnya ke nomor 5, albumin BCG. Pemeriksaan albumin metode BCG menggunakan potensimeter panjang gelombang 578 nanometer. Didapatkan kadar albumin pasien rendah yaitu 2,6 dan pasien menderita gagal ginjal kronik atau GGK yang melakukan hemodialisa. Kadar albumin dalam darah di laboratorium dilaporkan dalam satuan titik-titik. Yang A 2,6 mmol per liter, kemudian yang B 2,6 gram per dl, kemudian yang C 2,6 U per L atau 2,6 gram per miligram per dl, atau yang E 2,6 mikrokat per liter. Jadi di sini satuannya yang berbeda, tapi satuan mana yang tepat? Nah, untuk opsi ini teman-teman harus memilih 2,6 gram per dl.
Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini ya. Nilai rujukan di dalam albumin dalam serum. Satuannya gram per dl. Lanjut kita pindah selanjutnya ke soal nomor 6, protein lumbal. Pemeriksaan adanya protein dalam cairan otak atau LCS secara kualitatif sederhana dilakukan dengan didapatkan kekeruhan pada lapisan berisi fenol jenuh dalam air. Hal ini ditemukan adanya protein dalam LCS. Nah, pertanyaannya di sini reagensia yang digunakan adalah titik-titik. Yang A pandi, yang B non apel, yang C truk pekat, kemudian yang D natrium bikarbonat 5%, atau yang E es bah. Nah, kira-kira penampakannya kurang lebih seperti ini kekeruhannya. Nah, untuk opsi ini teman-teman harus memilih regen pandi. Regen pandi ini berisi larutan fenol jenuh dalam air. Nanti pada saat direaksikan dengan LCS maka terjadi kekeruhan. Jadi regen pandi ini menyebabkan kekeruhan pada uji LCS. Sementara kalau reaksi cincin itu adalah menggunakan non apel. Jadi non apel ini reaksi cincin pertemuan antara regen amonium sulfat jenuh dengan larutan LCS-nya terbentuk cincin putih. Nah, kita pindah lanjut lagi ke soal nomor 7, crossmatch tabung. Pemeriksaan crossmatch tabung darah pasien dan donor pada fase 1 didapatkan aglutinasi pada mayor tes dan negatif pada minor tes. Autokontrolnya negatif. Jadi positif, negatif, negatif. Maka tindakan yang harus dilakukan oleh pemeriksa A adalah titik-titik. Yang A melanjutkan pemeriksaan ke fase 2 dan fase 3. Kemudian yang B tidak melanjutkan pemeriksaan dan ganti donor. Lalu yang C melaporkan hasil ke validator hasil. Kemudian yang D menyiapkan darah untuk dikirim ke ruang perawatan untuk ditransfusikan ke pasien. Atau yang E mengganti darah resipien karena tidak cocok dengan donor. Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah bila di fase 1 itu mengalami aglutinasi di mayor, maka di sini tidak melanjutkan pemeriksaan ke tahap selanjutnya yaitu fase 2, fase 3, tapi menyetopnya dan mengganti dengan darah donor yang lain karena darah donornya ini tidak cocok dengan darah resipien atau pasien. Kita pindah lanjut ke selanjutnya soal nomor 8, serologi latek. Seorang perawat laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan adanya gangguan radang atau inflamasi dan infeksi bakteri berupa protein fase akut. Setelah melakukan pemeriksaan LDT nilainya tinggi. Pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan latek. Terjadi aglutinasi putih dan dilanjutkan pemeriksaan penentuan titer. Didapatkan kadar tinggi. Pemeriksaan yang dimaksud adalah titik-titik. Yang ACRP, yang BRAF, kemudian yang C beta HCG, lalu yang D Widal atau yang E PDRL. Nah, jadi di sini untuk opsi ini teman-teman harus memilih dan melihat kata kuncinya di sini adalah radang, inflamasi, infeksi bakteri. Yang kedua adalah protein fase akut. Jadi sama-sama dengan LED dia sebagai penanda radang. Jadi jawabannya adalah CRP. C reaktif protein merupakan protein yang meningkat sebagai respon terhadap adanya gangguan. Jadi dia merupakan protein fase akut dari golongan globulin dan karena adanya radang dan infeksi pada tubuh. Nah, jadi di sini pastinya penggunaan CRP ini bisa secara kualitatif atau secara kuantitatif dengan menentukan titernya. Jadi ini kalau kualitatif cukup mereaksikannya dengan kontrol positif, kontrol negatif, dan spesimen apabila terjadi aglutinasi positif. Apabila tidak terjadi aglutinasi maka negatif. Nah, ingin lebih nambah lagi maka harus dilakukan pengenceran serum secara bertingkat. Lalu diencerkan dan dikalikan dengan sensitivitas metode. Maka didapatkan kadar CRP sesungguhnya. Kita pindah lanjut ke soal nomor 9, hemoglobin fotometer. Pemeriksaan hemoglobin cara cyanide dilakukan pada 10 darah pasien menggunakan fotometer panjang gelombang
546 nanometer. Darah dihomogenkan dengan bantuan Portek mixer dan diinkubasi selama 5 menit suhu ruang. Jadi ceritanya ini melakukan pemeriksaan hemoglobin metode cyanide terhadap 10%. Nah, di sini pertanyaannya yaitu pemipetan yang benar adalah titik-titik. Jadi harus hafal ya resepnya. 20 mikroliter darah dicampur dengan 5000 mikroliter reagen Drapkin. Kemudian yang B, 10 mikroliter darah dicampur dengan HCl 0,1 N. Kemudian yang C, 100 mikroliter darah dicampur dengan natrium sitrat 3,2%. Kemudian yang D, 1000 mikroliter darah dicampur dengan 2500 reagen Drapkin. Atau yang E, 20 cm darah dicampur dengan 2 gram persen larutan HCl 0,1 N. Di sini jawabannya yang tepat itu adalah yang A. 20 mikroliter darah dicampur 5000 mikroliter reagen Drapkin. Ini secara default dari kit reagen berdasarkan yang ada di dalam brosur. Bisa saja teman-teman memodifikasinya dengan mengurangi setengahnya. 10 mikroliter darah dicampur dengan 2500 larutan Drapkin sehingga lebih hemat larutan Drapkinnya. Dan reaksi dan yang lainnya sama saja karena ini penipisan reagen dan penipisan dari darah. Jadi tidak mengurangi ketepatan ketelitian dan tidak mengubah dari faktornya ya. Faktor hemoglobin biasanya 36,77 kurang plus minusnya ya. Maka tidak ada perubahan dan biasanya aman-aman saja bila menggunakan 10 mikroliter dengan 2500. Apalagi menggunakan teknik diluter atau menggunakan dispenser. Jadi lebih nyaman lagi dalam menyiapkan atau menyalurkan reagensianya ke dalam tabung reaksi. Nah, kita pindah lanjut lagi ke nomor terakhir, nomor 10, Difcon WBC. Seorang penata laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan hapusan darah tepi, hitung jenis leukosit untuk menemukan 100 leukosit dan digolongkan menurut jenisnya dalam 100% di lapang pandang 100 kali. Sel leukosit yang berperan dalam reaksi alergi dan meningkat pada kasus kecacingan adalah titik-titik. Yang A monosit, yang B basofil, yang C eosinofil, yang D neutropil segmen atau yang E limfosit. Jadi di sini jawaban yang tepat pada kasus ini untuk Difcon adalah yang menyatakan bahwa terjadi alergi dan kasus kecacingan adalah eosinofil. Jadi eosinofil adalah respon tubuh terhadap adanya infeksi kecacingan atau adanya alergi. Jadi eosinofil itu nilai normalnya 1-3%. Namun bila di atas 3%, bahkan mungkin 10%, 15%, ini merupakan suatu yang tidak normal. Jadi diperkirakan alergi atau adanya infeksi kecacingan. Jadi infeksi kecacingan ini juga mungkin disebabkan juga alergi. Karena cacing menghasilkan suatu toksin atau menghasilkan suatu hal zat yang menyebabkan itu adalah protein asing sehingga dianggap alergen. Jadi menyebabkan alergi juga. Jadi granula dari eosinofil ini berperan sekali dalam menetralkan atau bereaksi terhadap adanya alergi ini. Oke, lanjut kita pindah. Selanjutnya di 10 ini sudah selesai. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sebanyak 10 soal di seri 91 soal prediksi P3K CPNS yang kita bahas kali ini. Nah, semoga teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir, saya doakan teman-teman mendapatkan kelulusan dengan nilai yang memuaskan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.